Halo semuanya, balik lagi sama gue Cryptondo. Jadi di video kali ini Indo ingin curhat market Ethereum ya. Di mana ini Ethereum bentar lagi ETH merge ya, 2 hari lagi ya. Dan sini Cryptondo udah bikin apa ya, analisanya untuk Ethereum. Dan kalau Cryptondo lihat nih ya, sebenarnya Ethereum ini kalau merge ini sebenarnya bisa ke 2K ya. Tapi kalau karena besoknya ada CPI nih ya, CPI itu tanggal 13 ya, di jam-jam segini, jam-jam malam. Cuman mulainya itu di tanggal 13. Nah, apa ya, kalau Ethereum 2 hari ya, berarti kejadian itu bisa di antara tanggal 14 ya. Berarti besoknya CPI, besoknya ETH merge. Nah, ini seharusnya apa ya, Ethereum bisa koreksi dulu, harusnya di sekitaran segini koreksinya. Cuman dikarenakan marketnya volatil ya, Bitcoin juga tiba-tiba apa ya, naik ke 22,4k ya, dari pas jam-jam siang apa sore gitu, siang kayak, pagi-pagi, nyampe di 22,3k 75, tiba-tiba naik lagi pas di jam-jam maghrib ya, itu naik ke 22,4k ya. Nah, sekarang ini BTC nggak ada sideway-nya nih, sideway-nya cuma segini doang sama langsung naik ya. Nah, ini Ethereum ada setway-nya segini. Ini time frame 4 jam. Kalau kita lihat di time frame 1 jam. Nah, ini Cryptono nggak bikin ininya garisnya. Nah, dia bikin setway-nya di sini. Nih resistennya ini ada di daerah sini. Kalau Cryptono kasih di sini guys, resistennya. Nah, berarti dia udah masuk ke area setway ya. Kalau kita lihat di 4 jamnya juga sama. Sebenarnya dia setway. Nah, tapi setway-nya itu nggak nyampe di segini. Nah, ini adalah supportnya dia di 1500. Support paling terendah ya, paling apa ya, benar-benar bukan terendah juga ya. Pokoknya yang hampir mau melebihi support di sini. Nah, pokoknya jatuhnya ini sideway-nya kalau misalkan masuk ke apa ya, garis ini berarti sideway, benar-benar sideway rendah banget ya, apa ya, pas mau masuk ke Ethereum merge. Tapi karena dia masih kuat ya, jadi ya kayak gini nih. Nah, lihat. Nah, sebenarnya Ethereum kalau misalkan kalau crypto lihat ya, bisa dia ke 2000, tapi tergantung bosnya juga guys. Nah, seharusnya ini dia itu turun dulu, karena waktu apa CPI apa di bulan kemarin itu juga sama, harusnya diturunin dulu ya kan. Nah, pas masuk ke jadwal CPI, pas masuk tanggal, misalkan CPI itu tanggal 10. Nah, tanggal 9 itu turun dulu sampai pagi. Nah, pagi itu seharusnya udah masuk ke, kita harus masuk entry, jam-jam entry ya. Misalkan di tanggal 10 tuh jam-jam 7 lah kita udah entry. Nah, pas tanggal 10 di jam 19.30 ataupun jam berapa, pokoknya pas jam-jam malam itu naik guys, karena CPI bulan kemarin seperti itu. Nah, ini CPI sekarang malahan nggak ada turunnya, malahan jatuhnya dia naik sideway dikit, tapi volatil jatuhnya. Nah, makanya itu tanda kutip nih guys, untuk CPI besok ini masih rawan juga nih. Nah, untuk Ethereum merge juga masih rawan juga, dikarenakan kita nggak tahu, soalnya masih apa, rancu ya, masih ibaratnya di tengah-tengah sideway untuk Ethereum nih. Nah, kalau misalnya udah ketemu sideway-nya, nah kemungkinan dia bakal naik nih. Nah, kayak gini, nah sideway naik ya kan. Nah, ini juga sama nih, sideway dulu baru naik. Nah, kalau misalkan nggak sideway ya, ya harusnya apa, kalau misalkan nggak sideway itu malah yang harus dipertanyakan. Kalau misalkan sideway kayak gini kan enak nih, bisa ada apa, bisa ada gimana ya, kayak konfirmasi gitu, ini antara mau naik atau Ethereum. Kalau misalkan nggak sideway langsung jeblok, nah itu yang harus dipertanyakan guys. Jadi kalau crypto lihat ini volatil itu karena CPI sama Ethereum merge sih nih. CPI-nya tanggal 13, Ethereum merge-nya tanggal apa ya, tanggal 14 nih, 2 hari lagi. Makanya agak-agak volatil guys. Itu aja sih yang bisa Ando sampaikan untuk pembahasan Ethereum. Thank you untuk semuanya. Bye bye, love you and Ando.